informasi terbaru terkait dengan harapan seluruh PNS P3K TNI Polri dan para pensiunan di tahun 2025. Satu hal penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, apa yang disampaikan dan disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di pertemuan ini, Sri Mulyani sahkan aturan baru, ini rincian gaji dan tunjangan yang diterima pensiunan PNS 2025. Nah, Bapak Ibu, yang kita ketahui dalam hal penerimaan gaji dan tunjangan, seluruh PNS P3K TNI Polri dan para pensiunan itu sudah berlaku sejak Januari 2025. Tetapi pada informasi ini di bulan Agustus, disampaikan satu hal yang sifatnya resmi, tidak sekedar isu atau wacana atau berita hoax mengenai apa yang disahkan secara resmi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal rincian gaji dan tunjangan yang diterima pensiunan PNS 2025 ini. Supaya lebih jelas, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Kita langsung pada informasinya. Bapak Ibu, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani telah menyetujui dan menetapkan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi para pensiunan pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang ditandatangani secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Ini masih posisi tahun 2024 Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui informasi terbaru bagaimana sikap pemerintah dalam hal meninjau kesejahteraan. Dalam aturan tersebut, pensiunan PNS akan menerima 4 komponen utama dalam sistem pembayaran pensiun, yaitu gaji pokok pensiun, kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan anak, kemudian tunjangan suami istri. Namun, seiring beralihnya status dari pegawai negeri sipil aktif ke pensiunan, sejumlah tunjangan yang sebelumnya diterima akan dihentikan pembayarannya. Hal ini disebabkan karena tunjangan tersebut hanya berlaku bagi PNS yang masih menjalankan tugas aktif di instansi pemerintah. Tunjangan yang dihentikan setelah PNS pensiun. Jadi, apa saja Bapak Ibu yang dihentikan setelah pensiun? Sehingga nanti hal ini menjadi satu kebijakan pemerintah untuk mengkaji pensiunan PNS yang diubah secara resmi nantinya, sehingga walaupun sudah pensiun, tetapi kesejahteraan tak pernah terluputkan. Yang pertama, tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional dengan besaran yang bervariasi berdasarkan eselon. Setelah pensiun, status jabatan tidak lagi berlaku, sehingga tunjangan ini otomatis dihentikan. Yang kedua, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja diperuntukkan bagi PNS pusat maupun daerah yang penamaan yang berbeda, seperti tambahan penghasilan atau TPP di daerah. Besaran tukin ditentukan berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing individu. Karena pensiunan tidak lagi memiliki beban kerja, tunjangan ini tidak diberikan. Yang ketiga, tunjangan umum. Merujuk pada Perpres nomor 12 tahun 2006, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak memiliki tunjangan jabatan. Besarannya berkisar 175.000 hingga 190.000 per bulan, tergantung golongan. Yang keempat, tunjangan makan. Tunjangan makan juga diatur dalam PMK nomor 32 tahun 2025 dan diberikan berdasarkan hari kerja aktif. Rinciannya, pertama yaitu untuk PNS golongan 1 dan golongan 2 35.000 per hari, PNS golongan 3 37.000 per hari, PNS golongan 4 41.000 per hari. Yang kelima, tunjangan lembur. Tunjangan ini diberikan bila PNS melakukan kerja lembur dengan surat tugas resmi. Setelah pensiun, tidak ada aktivitas lembur, sehingga tunjangan ini tidak lagi berlaku. Yang keenam Bapak Ibu, tunjangan makan lembur. Merupakan bagian dari kompensasi lembur yang diberikan jika PNS bekerja lembur minimal 2 jam berturut-turut, seperti tunjangan lembur lainnya. Tunjangan ini otomatis berhenti setelah masa pensiun. Aturan baru yang diteken pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pensiunan pegawai negeri sipil atau para PNS. Dengan 4 komponen pensiun yang tetap diberikan, serta penghentian tunjangan kinerja aktif, diharapkan sistem pensiun menjadi lebih transparan dan terstruktur. Bagi para PNS yang mendekati masa pensiun, penting untuk memahami rincian ini agar dapat merencanakan keuangan masa depan dengan lebih baik. Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang memang memberikan motivasi tersendiri kepada seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil ketika nantinya mengalami pensiunan. Maka jelas ada satu hal yang perlu dipikirkan. Semasa aktif ada tunjangan yang bertubi-tubi yang disahkan oleh pemerintah melalui keputusan atau peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Keuangan, dan setelah pensiun, semua tunjangan tersebut hilang kecuali tunjangan melekat pada gaji pokok Bapak Ibu. Namun, satu hal yang merupakan satu kebijakan terbaru, tentunya ini adalah himbauan kepada seluruh Bapak Ibu PNS setelah mengalami pensiun. Maka yang perlu dan sangat dipikirkan itu kesejahteraan. Tentunya karena semua yang didapatkan semasa aktif itu seketika pensiun, maka jelas tidak lagi Bapak Ibu ya, karena mengenai keaktifan Bapak Ibu selama ini atau selama bertugas, berbagai tunjangan yang diberikan itu tetap berjalan. Namun, dikaji lebih baik bagaimana harapan yang sebaiknya ketika sudah mengalami pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ada satu acuan yang perlu kita ketahui, semasa aktif mengkaji lebih jauh bagaimana jika pensiun. Maka yang lebih baik dilakukan adalah suatu hal yang dapat menambahkan penghasilan ketika sudah pensiun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik ini. Demikian informasinya Bapak Ibu. Kiranya penantian Bapak Ibu juga pada bulan Agustus ini bisa mendapatkan informasi secara resmi mengenai kenaikan gaji yang segera akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.